Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang azab tragis seorang suami penjudi yang dihukum menjadi kambing di Klaten. Ada unsur mistis dan balasan mengejutkan yang membuat bulu kuduk merinding dan hati kita tersentuh oleh keajaiban Allah. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama menuliskan di kolom komentar sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena itu sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di pinggiran Klaten, hiduplah Siti, ibu rumah tangga sederhana yang sabar, bersama suaminya Rasiman. Awalnya Rasiman adalah pria rajin dan penyayang, namun berubah setelah mengenal judi online dari temannya yang suka pamer motor mewah hasil tipu daya. Rasiman mulai terlilit hutang karena kalah berjudi. Ia mulai menjual motor, lalu sawah warisan orang tua Siti ikut dijadikan taruhan. Siti menangis setiap malam, memohon kepada Allah agar suaminya kembali sadar dan pulang ke jalan yang lurus. Siti mencoba bicara dari hati ke hati, namun malah ditampar dan dikatai wanita tidak tahu diri. Rasiman makin sering pulang larut, terkadang tak pulang sama sekali. Bau parfum wanita lain sering menempel di bajunya. Siti tak menyerah, ia tetap sholat malam, memperbanyak istighfar, dan bersedekah diam-diam meski hanya Rp1.000. Ia percaya, Allah Maha melihat air mata seorang istri yang dizalimi. Pada suatu malam Jumat, Siti bermimpi aneh. Seekor kambing berbicara padanya dengan suara laki-laki, meminta ampun dan berkata bahwa dirinya telah dilaknat. Siti terbangun ketakutan, tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi sajadah. Pagi harinya, Siti mencoba bercerita kepada Rasiman, namun ia malah tertawa sinis. Ia berkata mimpi itu hanyalah akibat kurang tidur, dan ia akan tetap berjudi karena menurutnya hidup hanya sekali, harus dinikmati. Sejak malam mimpi itu, Siti mulai melihat hal-hal aneh. Ada tapak kaki kambing di lantai rumah yang terkunci. Suara embikan terdengar padahal mereka tidak memelihara kambing. Bau anyir seperti darah juga muncul dari kamar suaminya. Tetangga mulai merasa aneh. Mereka sering melihat Rasiman berdiri lama di pojok kebun, menatap kosong ke arah gunung. Bahkan anak-anak menolak lewat depan rumah mereka, karena sering melihat sosok bayangan hitam di jendela. Suatu malam, Siti pulang dari pengajian dan mendapati pintu rumah terbuka. Ia mendapati Rasiman tertidur di lantai, tubuhnya ditutupi bulu hitam dan kuku kakinya mulai memanjang. Ia mengira suaminya kerasukan dan segera memanggil Ustadz kampung. Ustadz pun datang, dan saat ruqyah dibacakan, tubuh Rasiman menggelepar hebat seperti terbakar. Dari mulutnya keluar suara embikan, dan matanya berubah menjadi merah seperti bara. Semua orang ketakutan, namun Ustadz terus melanjutkan bacaan. Warga kampung pun geger, banyak yang datang menonton dari kejauhan. Ada yang berkata bahwa Rasiman telah melanggar sumpah leluhur karena pernah berjudi di makam keramat demi menang taruhan besar. Sejak malam itu, Rasiman tak bisa berbicara normal. Ia hanya mengembik, makan rumput, dan menolak semua makanan manusia. Tubuhnya mengecil perlahan, dan bagian wajahnya mulai menonjol seperti moncong. Siti menangis setiap hari, namun tetap sabar merawat suaminya. Ia merasa ini adalah ujian dari Allah. Ia meminta agar warga tidak menyebarkan aib suaminya dan meminta waktu untuk terus ikhtiar melalui doa dan ruqyah. Ustadz menyarankan agar rumah Siti dibersihkan secara spiritual. Dinding-dinding rumah diberi air ruqyah, dan setiap malam bacaan surat Yasin dilantunkan agar energi negatif pergi dan pintu taubat terbuka lebar. Rasiman makin terlihat seperti kambing. Ia tak lagi bisa berdiri tegak dan sering mengembik jika mendengar adzan. Setiap kali ayat Al-Quran dibacakan, tubuhnya menggigil dan merintih seperti kesakitan. Tiba-tiba datang wanita asing ke rumah mereka. Namanya Marlina, seorang pelakor yang mengaku dulu pernah tinggal serumah dengan Rasiman. Ia tertawa saat melihat kondisi Rasiman dan menyebutnya karma, karena meninggalkannya demi wanita lain.
Marlina ternyata membawa benda pusaka yang pernah diberikan Rasiman saat berjudi di makam keramat. Ia meletakkannya di lantai rumah dan berkata, "Selama benda ini ada di sini, kau akan terus menjadi kambing sampai akhir hayatmu." Ustadz yang melihat itu segera memercikkan air ruqyah ke arah benda tersebut. Tiba-tiba Marlina menjerit dan tubuhnya gemetar, lalu lari tunggang langgang meninggalkan rumah. Bau busuk langsung hilang dari udara. Setelah kepergian Marlina, rumah Siti terasa lebih tenang. Namun Rasiman masih belum sembuh. Setiap malam ia mengembik keras, terkadang membenturkan kepalanya ke tembok seperti kambing jantan yang marah. Siti tetap sabar, melantunkan Al-Quran di sisinya. Ustadz berkata kepada Siti bahwa ini adalah ujian besar. Jika ia mampu melewati, Allah akan membuka pintu rahmat yang luas. Siti hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata, berharap keajaiban segera datang. Malam berikutnya, Rasiman tiba-tiba menghilang dari rumah. Seluruh warga geger dan mencarinya. Di pojok sawah, mereka menemukan seekor kambing hitam sedang mengembik keras, matanya meneteskan air mata manusia. Siti jatuh lemas melihat kambing itu. Ia tahu di balik wajah hewan itu, suaminya sedang meminta tolong. Ia segera memeluknya meski tubuhnya digerogoti bulu kasar dan bau busuk. Ia berdoa keras agar Allah segera memberikan petunjuk. Warga mulai ketakutan dan meminta ustadz melakukan ruqyah di tempat terbuka. Dalam ruqyah itu, tiba-tiba langit mendadak gelap, petir menyambar-nyambar. Semua orang berteriak ketakutan, merapatkan diri sambil membaca ayat kursi. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara gaib yang hanya Siti dengar. Suara itu berkata, "Kesabaranmu diuji. Kembalikan pusaka yang diambil suamimu di makam keramat, maka azab ini akan berakhir." Siti teringat pada kalung antik yang disimpan di laci Rasiman. Ia segera pulang dan mengambilnya. Malam itu juga, di tengah hujan deras, ia pergi ke makam keramat bersama ustadz dan beberapa warga. Sampai di makam, mereka membaca doa dan mengembalikan pusaka tersebut ke tempatnya. Tiba-tiba angin berhenti, hujan reda, dan suasana tenang sejenak. Namun, terdengar suara tawa mengerikan dari balik pohon besar. Dari kegelapan muncul sosok hitam tinggi besar dengan wajah hancur. Ustadz segera mengusir sosok itu dengan ayat suci. Sosok itu menjerit lalu lenyap, meninggalkan kabut tebal yang menyelimuti seluruh desa. Malam itu, Rasiman ditemukan tergeletak lemas di halaman rumah. Tubuhnya separuh kambing, separuh manusia. Ia mengembik, menangis, dan memeluk Siti dengan mata sendu. Warga tak berani mendekat, takut terkena kutukan. Ustadz berkata, ini adalah tanda bahwa klimaks azab sudah dekat. Jika taubat Rasiman diterima, ia akan kembali normal. Jika tidak, ia akan terjebak dalam tubuh kambing selamanya. Siti semakin intens berdoa setiap malam. Rasiman mulai menyesal dan menulis surat menggunakan mulutnya. Di surat itu, ia meminta maaf kepada semua orang, terutama kepada Siti yang sudah ia zalimi. Surat itu membuat banyak warga menangis haru. Siti memohon kepada Allah agar diberikan satu kesempatan lagi bagi suaminya. Ia berkata siap menerima apapun yang terjadi, asalkan bisa melihat suaminya kembali bertaubat dan menjadi pemimpin keluarga yang baik lagi. Pada malam ke-35, saat Siti membaca surat Yasin, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari langit. Rasiman mengembik liar, tubuhnya menggigil hebat. Matanya mendadak putih, seperti kesurupan sesuatu yang besar. Tiba-tiba, dari mulut Rasiman terdengar suara berat, bukan lagi embikan, memohon ampun sambil menangis. Tubuhnya seakan dirobek dari dalam. Ustadz memerintahkan semua warga sujud dan membaca tasbih. Bau wewangian mendadak memenuhi ruangan. Perlahan, bulu-bulu di tubuh Rasiman menghilang. Wajahnya kembali, meski pucat dan penuh peluh. Ia terbaring lemah, namun tangannya menggenggam tangan Siti erat, seolah tak mau lepas. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Siti.
Semua warga bersyukur dan takjub. Mereka melihat langsung bagaimana kekuatan doa dan kesabaran bisa mengubah takdir yang mengerikan. Rasiman meminta air minum dan bingung mengapa seluruh tubuhnya sakit seperti habis disiksa. Ustadz menjelaskan bahwa Rasiman telah mendapatkan kesempatan kedua dari Allah. Semua orang diberi peringatan lewat azab ini, bahwa judi dan maksiat bukan hanya merusak hidup, tetapi bisa menghancurkan fisik dan ruhani. Setelah kejadian itu, Rasiman berubah total. Ia rajin ke masjid, membantu warga, bahkan ikut mengajar ngaji anak-anak. Siti pun bahagia karena akhirnya doa-doanya didengar oleh Allah dan rumahnya kembali damai penuh berkah. Hikmah yang bisa kita ambil sahabat, janganlah pernah bermain-main dengan dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Cerita ini hanya fiktif, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih, jangan lupa like, komentar, dan subscribe.